Assalamualaikum anak-anak Umi. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk di semester kedua tentang kalimat thayyibah atau tahlil. Kalimat thayyibah pernah kita pelajari sebelumnya. Apa yang kamu ingat tentang kalimat thayyibah? Apa saja yang termasuk kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah artinya kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan pada waktu tertentu. Contoh kalimat thayyibah yang telah kita pelajari diantaranya lafal, basmalah, dan hamdalah. Sekarang kita mempelajari kalimat thayyibah tahlil. Kalimat tahlil. Apa nama panggilan untuk sholat? Tentu jawabannya azan. Pernahkah kamu mendengar dan memperhatikan lafaz azan? Dalam bacaan azan ada lafal la ilaha illallah. Lafal la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Disebut juga bacaan tahlil atau bacaan tauhid. Allah itu satu, tunggal, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia, matahari, gunung. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Orang beriman harus percaya kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Hanya Allah yang memberikan kepada kita nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Kita berdosa jika tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah selain Allah disebut orang musyrik dan perbuatannya disebut syirik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar dan akan ditempatkan di neraka. Dengan mengucapkan la ilaha illallah akan mengingatkan untuk menjauhkan perbuatan syirik. Contoh perbuatan syirik yaitu yang pertama, mempercayai dukun. Seseorang yang beranggapan bahwa dukunlah yang dapat membuat dia pintar, kaya, dan sebagainya. Yang kedua, mempercayai benda-benda keramat atau benda-benda pusaka. Mereka beranggapan bahwa benda-benda itu dapat memberi kekayaan dan kesehatan. Nah, dari contoh-contoh tersebut, jelaslah bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Tidak ada yang bisa menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan membaca la ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mengucapkan kalimat tahlil, yang pertama azan, kedua iqamah, ketiga zikir, keempat sholat,
ketika membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang kelima, orang yang masuk agama Islam. Yang keenam, membaca syahadat. Keutamaan kalimat tahlil. Yang termasuk keutamaan kalimat tahlil, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Yang ketiga, mendapat pahala. Yang keempat, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cukup sampai di sini ya video pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Umi. Tetap semangat ya dalam belajar di rumah. Tetap semangat. Semangat. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.